Dalam perjuangan internal para murid menara, setiap tahun ada banyak orang yang mati. Zhou Dingjuni melihat adik gigih dan berani ini, tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit khawatir. Ketika ia berpikir bahwa itu, Zhou Dingjuni tahu ia tidak bisa mencapai derajat seperti itu dan takut bahwa itu ia akan harus menyerah. Tetap tenang, kemudian Anda akan takut untuk dibakar. Ini adalah cara hidup, untuk keras kepala mengikuti keputusan Anda. Ini adalah ketekunan. Meskipun angka maaf Kaiyang, matanya menjadi lebih dan lebih kuat. Zhou Dingjuni tahu bahwa itu jika dia tidak menyelesaikan hal-hal sekarang, maka tidak akan ada akhir. Berpikir ini, Zhou Dingjuni bergegas maju untuk mengeksekusi pisau palem untuk tulang leher Kaiyang. Kaiyang dengan cara mengesankan dengan cepat melarikan diri. Lalu matanya mendung dan ia jatuh lemas ke tanah. Melihat adegan ini, puluhan kaki lebih tinggi, seorang murid yang duduk di cabang pohon mengeluarkan sebuah buku kecil. Membalik halaman ia menulis, percobaan murid Kaiyang vs murid biasa Zhou Dingjuni, Zhou Dingjuni menang. TLN, murid eksperimental sekarang akan menjadi trial murid. Orang yang berada di cabang pohon memiliki sosok anggun, itu jelas adalah seorang wanita. Itu hanya topeng hitam di wajahnya, tidak memungkinkan orang untuk melihat wajahnya. Tetapi mereka alis halus, membuktikan bahwa itu orang ini tidak lama. Ban kapten di lengannya juga menunjukkan identitasnya, seorang Sky Tower gelap balai murid. Sky Tower Dark Hall adalah sektor khusus. 3 tetua utama sekolah bertanggung jawab untuk mengatur dan murid aula bertanggung jawab untuk merekam turun semua urusan sekolah, tidak peduli seberapa besar atau kecil, semua hal dicatat. Ini juga termasuk hasil dari duel antara murid-murid. Jadi untuk semua pertempuran di sekolah, Anda tidak perlu khawatir tentang tidak bisa membuktikan kemenangan dan mendapatkan poin kontribusi. Untuk dalam bayang-bayang, murid lorong gelap akan mencatat mereka turun untuk Anda, dan meringkas catatan bulanan Anda. Wanita ini, setelah mencatat hasilnya untuk duel ini, mengambil buku lain yang lebih kecil dari pinggangnya dan membuka di Mei abad ke-7, kekalahan 147-14 tahun Kaiyang. Bahkan jika Anda menghapus ini, di atas banyak catatan pertempuran Kaiyang. Dari pertempuran pertama yang terbaru, semua memiliki satu kata, kalahkan. 147 pertempuran berturut-turut, ia telah kehilangan setiap satu dari mereka. Ini hanya dapat mengatakan bahwa itu sejak sejarah sekolah, itu merupakan rekor unik dan cukup untuk menjadi menakjubkan. Meskipun pemilik rekor ini tergeletak di tanah, tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Kaiyang tidak pernah menantang orang lain, sehingga 147 kerugian ini berasal dari orang lain menantang dia. Jadi bisa dikatakan, dari yang menantang sekali setiap 5 hari, ini terakhir kali selama 2 tahun. Melihat Kaiyang di tanah, dia mengerutkan alisnya. Dia tidak mengerti bagaimana Yang Kai bisa bertahan sampai negara ini. Dia sudah menjadi menara sidang murid, bahkan sangat kelangsungan hidupnya terancam, jadi mengapa dia masih berlama-lama? Jika dia pergi, maka hidupnya tentu akan lebih baik. Anak laki-laki kurus ini, apa dedikasi yang dia miliki? Bahkan dengan 147 kerugian lurus, ia tetap tak gentar. Mungkin ini adalah kebodohan manusia. Pemberitahuan mengambil dari Kai yang juga kebetulan saat itu juga. Ketika Xia Ningchang menjadi murid aula gelap, dia ditempatkan bertugas memantau daerah ini. Yang Kai ditantang setiap waktu, tidak sekali, tidak 2 kali, dan setiap kali dia melihat dia dipukuli sampai hampir mati. Xia Ningchang mulai memperhatikan tubuh marah pemuda tahap ketiga ini. Dia benar-benar ingin tahu, dengan kekuatannya, berapa lama dia bisa bertahan sebelum akhirnya meninggalkan Sky Tower. Jenis bakat, jenis ini kecepatan pelatihan, ia benar-benar tidak cocok untuk tetap di sini. Dunia biasa adalah tempatnya. Orang-orang di bawah ini sudah lama tersebar, hanya Kai yang masih ada di tanah. Datang dan pergi, waktu berlalu. Xia Ningchang menghilang dari cabang dalam sekejap. Ketika Kai yang bangun, itu sudah pukul 3. Ada tempat di tubuhnya yang tidak sakit. Mengejutkan, ia berdiri dan melihat ke atas, hanya untuk menjadi terkejut. Untuk tempat di mana ia terbangun dari berada di bawah naungan pohon, bukan di mana ia jatuh pingsan. Ini benar-benar mengejutkan,
ada sesama murid yang cukup baik untuk membawanya lebih. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, menyebabkan Kai Yang mengerutkan alisnya. Samar-samar ia bisa mengingat ada sesosok bayangan melesat di depannya. Tapi memori terlalu samar, berpikir lebih keras hanya membuatnya lebih jelas. Tapi antara posisinya saat ini dan tempat ia pingsan, ada tanda tarik yang sangat berbeda, jelas menunjukkan bahwa itu ia telah diseret atas. Sekali lagi ia merasa punggungnya, segera pembakaran sakit panas menyebar. Kai Yang membeku sejenak, menjadi marah. Jejak goodwill perasaannya kepada pengasuhnya telah dengan cepat menghilang. Orang itu langsung menyeretnya lebih, jika tidak, bagaimana bisa punggungnya berdarah seperti ini? Dia mungkin hanya telah meninggalkannya di sana di tanah. Kai Yang berpikir untuk dirinya sendiri. Menjadi tertekan, Kai Yang menyadari bahwa itu di tangan kanannya dia mencengkeram sesuatu. Melihat ke bawah ragu, dia terkejut menemukan, bekerja dengan baik kecil porselen di tangannya. Apa ini? Ini pasti bukan miliknya. Untuk satu-satunya hal yang Kai Yang dimiliki adalah pakaian di punggungnya dan sapunya. Bagaimana ia bisa ini? Botol porselen kecil memiliki label. Yang kau membacanya. Pembekuan darah krim. Pembekuan darah krim, Kai Yang tahu ini. Ini adalah krim sekolah untuk membantu menyembuhkan luka. Meskipun itu biasa, dampaknya sangat baik. Umumnya, murid-murid akan membawa satu botol sekitar untuk keperluan darurat. Ini satu botol krim di Sky Tower Logistik, sangat mahal. 10 poin dari kontribusi adalah biaya botol ini. Berapa banyak kontribusi poin dapat Kai Yang peroleh untuk menyapu selama 1 bulan? Dia hanya bisa mendapatkan 10 poin, dengan kata lain, layak botol yang satu ini adalah sama dengan 1 bulan bekerja untuknya. Siapa itu? Pada saat ini, kebencian Kai Yang memiliki terhadap orang ini berkurang sangat, tapi saat ia bergerak, rasa sakit berkobar lagi. Dia sudah datang ke menara ini selama 3 tahun, 3 tahun. Dalam waktu ini, Yang Kai sudah terbiasa kurangnya kasih sayang antara murid-murid. Tapi hari ini, untuk orang ini untuk meninggalkan sebotol pembekuan krim darah untuknya, sangat menyentuh hati Yang Kai. Awalnya, ia mengira semua murid adalah orang-orang berdarah dingin. Mungkin botol ini krim tidak layak banyak untuk mereka, tapi untuk Kai Yang saat ini, ia sangat membutuhkannya. Ada pepatah, air menetes adalah anugerah, sulit untuk melupakan bahkan ketika gigi seseorang rontok. TLN, berarti satu kebaikan kecil harus diingat selamanya dan kembali. Kai Yang adalah baik bersyukur dan mencoba untuk mengingat siapa itu. Itu menjadi lebih sulit untuk diingat. Dia hanya bisa mengingat untai tipis aroma berlama-lama di sekitar. Apakah obat ini wangi? Kai Yang merenungkan. Menenangkan bawah dan meluruskan pakaiannya, ia hati-hati menempatkan botol jauh. Kai Yang kembali mengambil sapu dan mulai pekerjaannya. Di dalam dan di luar semua tersapu, kemudian pada tengah malam, karyanya dianggap selesai. Kai Yang menyeret tubuh lelah dan lapar kembali ke gubuknya. Luka pertempuran pagi belum diobati. Bahkan ketika Kai Yang kelaparan, ia hanya bisa bertahan. Pertama mengobati luka kemudian berurusan dengan rasa lapar. Mengambil pakaiannya, ia kemudian dibawa bak air untuk mencuci tubuhnya. Jika ada orang yang berada di sampingnya dan melihat tubuh Kai Yang, mereka akan berteriak kaget. Tulang Kai Yang, bersama dengan tulang rusuknya semua terlihat jelas. Itu jelas bahwa itu tubuhnya tidak memiliki banyak daging di atasnya dan tidak memiliki nutrisi. Ada juga memar dan bekas luka mengotori tubuhnya di mana-mana. Ada hampir tidak ada tempat yang tidak terluka. Setiap 5 hari ia ditantang, setiap kali dia kalah, setiap kali ia pingsan. Ketika luka lama belum memudar, yang baru ditambahkan. Beralih ke orang lain, mereka tidak akan mampu mentolerir rasa sakit ini, tapi Kai Yang lakukan. Tidak hanya dia beruang dengan itu, tetapi ia terus menyapu sehari-hari, tidak membiarkan mereka cedera mempengaruhi dia.